Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felin Trihendri dari kelas 10 IPA 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang zaman Neozoikum. Materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian zaman Neozoikum, ciri-ciri zaman Neozoikum, dan pembagian zaman Neozoikum. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum merupakan masa akhir dari ketiga masa klasik geologi lainnya. Zaman Neozoikum ini dimulai sejak berakhirnya zaman Mesozoikum yang terjadi sekitar 65,5 juta tahun yang lalu. Berakhirnya masa tersebut ditandai dengan adanya kepunahan besar-besaran dinosaurus di akhir periode Kapur. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari zaman Neozoikum yang terdiri dari 8, yaitu puncak kehidupan mamalia, kepunahan reptil besar, ada kehidupan manusia, terbagi menjadi 2 zaman, keadaan alam masih liar, hewan mulai berimigrasi, dan iklim belum stabil. Pada masa Neozoikum ini, kehidupan mamalia mengalami perkembangan yang sangat pesat karena punahnya para predator besar di masa sebelumnya. Kemudian kondisi bumi juga mulai membaik, kembali pulih, sedangkan kondisi iklim mulai teratur. Selain itu, tidak ada pergeseran lempeng antar benua secara ekstrim, tapi kepunahannya juga terjadi pada zaman ini buat spesies-spesies tertentu. Kepunahan reptil besar di zaman Neozoikum ini meliputi dinosaurus, Brontosaurus, Pterosaurus, Tyrannosaurus, dan jenis reptil darat atau air hampir seluruhnya mengalami kepunahan. Kondisi tersebut terjadi karena iklim yang mulai tidak stabil dan sangat ekstrim kalau dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Selain itu, kepunahan tersebut juga disebabkan karena adanya hantaman sebuah meteor yang terjadi di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kehidupan manusia dan mamalia itu bisa berkembang secara pesat karena keadaan cuaca dan iklim tidak se-ekstrim pada zaman sebelumnya. Jadi bisa melangsungkan kehidupan tanpa adanya gangguan hewan predator. Tetapi bumi pernah juga mengalami goncangan dan terjadi penurunan suhu. Hal ini menjadi tantangan yang dialami makhluk hidup pada masa ini. Terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan juga zaman kuarter. Zaman tersier juga terbagi menjadi 2 fase, diantaranya yaitu fase paleogen dan juga neogen. Masa ini ditandai dengan berkembangnya mamalia seperti kera. Kemudian gunung-gunung mulai terbentuk yang berakibat dari gerakan endogen di dalam bumi dan juga manusia purba mulai bermunculan. Sedangkan kondisi suhu pada masa ini mengalami penurunan sangat drastis, bahkan sampai meluas menjadi dikenal dengan zaman es. Permukaan air laut juga mengalami penurunan dan pulau-pulau mulai terbentuk. Penurunan suhu yang sangat ekstrim tersebut menyebabkan manusia purba mengalami kepunahan pada zaman kuarter. Keadaan suhu bumi juga mengalami peningkatan, jadi menyebabkan lapisan es di kutub utara mencair dan banyak pulau-pulau ikut tenggelam. Tapi pada zaman Neozoikum ini juga menjadi awal munculnya manusia cerdas atau Homo sapiens. Keadaan alam masih liar dan cenderung tidak stabil karena aktivitas tektonik atau vulkanik yang terjadi secara berulang-ulang. Peristiwa tersebut mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung, perbukitan, dan lembah. Pada zaman tersier, pikiran alamiah hewan mulai muncul dan menyesuaikan kehidupan, bahkan kuda mulai terbentuk dengan sempurna. Begitu juga dengan hewan-hewan lain yang hidup pada zaman Neozoikum ini, juga melakukan hal yang sama. Iklim belum stabil, keadaan suhu bumi mengalami penurunan yang sangat ekstrim.
Peristiwa tersebut menyebabkan munculnya timbunan es yang melebihi kapasitas normal seperti di kutub saat ini. Kemudian pada akhir zaman kuarter, kondisi iklim bumi kembali normal. Kondisi normal itu ternyata memberikan dampak terhadap pecahnya beberapa pulau dan juga benua di beberapa wilayah. Peristiwa tersebut juga terjadi karena adanya kenaikan air laut ke atas permukaan secara signifikan. Nah, sekarang kita memasuki materi terakhir, yaitu pembagian zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi 3, yaitu pembagian zaman kuarter, tersier atau paleogen, dan neogen. Zaman tersier terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Zaman Paleosen dimulai sekitar 66 sampai 56 juta tahun yang lalu, dan mamalia bertipe plasenta mulai muncul. Paleosen yaitu transisi dari peristiwa pemusnahan kabut tersier jadi lingkungan yang penuh dengan hutan. Awal Paleosen adalah pemulihan bumi pasca peristiwa pemusnahan itu. Daratan mulai membentuk seperti yang kamu kenal di peta dunia sekarang. Suhu bumi juga mulai hangat dan lautan juga didominasi oleh hiu setelah reptil laut raksasa punah. Zaman Eosen dimulai sekitar 56-34 tahun yang lalu. Di awal Eosen, spesies yang tinggal di hutan lebat tidak bisa berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar seperti di zaman Paleosen. Suhu bumi sekitar 300 Celcius. Di Eosen tengah, aliran air di samudra berubah jadi menyebabkan pendinginan global, dan ukuran hutan yang tadinya lebat jadi lebih dingin. Mamalia seperti Andrewsarchus menjadi puncak rantai makanan. Di akhir Eosen, terjadi perubahan musim, bertambahnya area mirip sabana, evolusi beberapa jenis rumput, dan peristiwa pemusnahan Eosen Oligosen. Zaman Oligosen ini dimulai sekitar 34-23 juta tahun yang lalu, ditandai dengan bertambahnya rumput, dan ini menyebabkan beberapa spesies hewan serta tanaman berevolusi. Zaman Neogen dibagi menjadi 2, yaitu Miocene dan Pliocene. Zaman Miocene ini kira-kira dimulai dari 23-5,3 juta tahun yang lalu. Rerumputan tumbuh semakin luas dan mendominasi daratan. Hutan mulai berevolusi dan menyebabkan berang-berang laut juga berevolusi, dan hewan berkuku ganjil berevolusi jadi beberapa spesies. Kera juga berevolusi menjadi 30 spesies. Kemudian keadaan bumi bertambah gersang. Zaman Pliocene ini dimulai sekitar 5,3 sampai 2,58 juta tahun yang lalu, dan iklim bumi berubah secara dramatis. Terciptalah hewan dan tanaman yang kamu kenal sekarang, serta Laut Mediterania mengering karena zaman es menurunkan tingkat laut. Australopithecus berevolusi di Afrika. Zaman kuarter ini ditandai dengan adanya perubahan iklim yang dramatis dan munculnya hewan modern. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu Pleistosen dan zaman Holosen. Zaman Pleistosen dimulai sekitar 2,58 juta sampai 11.700 tahun yang lalu. Zaman es adalah tanda dimulainya Pleistosen. Zaman es terjadi karena tren pendinginan yang terjadi sejak pertengahan zaman Eosen. 100.000 tahun yang lalu dimulailah ekspansi manusia purba, musnahnya megafauna dan manusia Neanderthal. Zaman Holosen ini dimulai sekitar 11.700 tahun yang lalu sampai sekarang. Sekarang umat manusia hidup di zaman Holosen, dan semua sejarah umat manusia serta dunia tertulis sejak zaman Holosen. Aktivitas manusia jadi penyebab musnahnya 322 spesies sejak revolusi industri. Jadi sekarang sering dikenal sebagai pemusnahan ke-6. Nah, itulah pembahasan tentang zaman Neozoikum yang perlu kamu ketahui supaya dapat menambah ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.